Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hinada Farah dengan NIM 2022 dengan 3 NIM terakhir 489. Di sini saya akan menjelaskan proyek dari course yang sudah saya ikuti dalam mata kuliah Data, Informasi, dan Pengetahuan. Pertama, saya akan menunjukkan course yang saya ikuti dahulu. Di sini saya mengambil course dari pembelajaran di Udemy. Nah, namanya itu Kelas Data Analyst Python 2025 and Project New Update with SQL. Nah, di dalam kurs ini tuh terdapat banyak sekali konten-kontennya, eh, terdapat banyak sekali section-section untuk bisa kita pelajari. Nah, di dalam apa namanya section tersebut terdapat banyak subsectionnya dan juga di setiap materi itu tuh terdapat kuis. Jadi misal kita mempelajari tentang mengenal library NumPy. Nah, di sini tuh langsung terdapat kuisnya. Jadi setiap pergantian materi diselingi dengan adanya kuis. Nah, lalu di sini juga terdapat resource-nya. Resource-nya ini berisi PDF dari semua materi dalam section tersebut. Jadi setiap section memiliki resource sendiri-sendiri gitu. Nah, saya akan balik ke laporan saya. Eh, Kenapa sih saya harus mengambil ini selain untuk mendapat ilmu tambahan? Karena di dalam proyek ini tuh eh, dia memberikan pembelajaran komprehensif tentang teknik analisis dan visualisasi data menggunakan Python serta pengenalan dasar SQL. Jadi, kursus ini dirancang secara praktis dan terstruktur agar kita yang mengikuti kursus di sini itu dapat memahami konsep dasar dalam mengolah data serta membangun visualisasi yang informatif. Nah, lalu di sini terdapat tujuannya. Tujuan dari si course ini tuh untuk menguasai Python dalam analisis data. Lalu untuk mengolah dan menganalisis data menggunakan Pandas dan NumPy. Ini adalah library-nya ya. Lalu kita juga belajar untuk membuat visualisasi data secara informatif. Lalu di dalam course yang saya ikutin memiliki 4 materi utama, yaitu yang pertama kita dikenalkan dasar-dasar Python untuk analisis data. Lalu kita diajarkan manipulasi data dengan Pandas dan NumPy. Lalu selanjutnya kita juga diajarkan untuk membuat visualisasi data yang awalnya saya cuma tahu kalau visualisasi data itu nggak cuma bar chart, tapi ada banyak sekali visualisasi data. Lalu yang terakhir terdapat dasar-dasar SQL untuk analisis data. Nah, ini yang saya maksud setiap section memiliki apa namanya banyak subsection dan juga ada kuisnya. Lalu saya akan menjelaskan mini project. Nah, dikarenakan di dalam course yang saya ikuti ini tidak terdapat projectnya, hanya terdapat kuis-kuisnya saja, saya jadi membuat project mandiri yang sesuai dengan yang sudah saya pelajari dalam course. Jadi saya mengambil data dalam Kaggle yang berisi data Netflix titles. Nah, di dalam Kaggle itu, si Netflix titles itu tuh memiliki koleksi konten yang sangat beragam. Dan analisis datasetnya penting untuk memahami tren konten serta karakteristik lainnya. Dalam proyek ini, dilakukan eksplorasi data dan visualisasi data menggunakan Python dengan library seperti Pandas, Matplotlib, Seaborn, dan WordCode. Dataset ini digunakan, ini yang saya gunakan datasetnya, yang berisi informasi tentang konten Netflix, termasuk judul, jenis, tanggal penambahan, negara asal, sutradara, genre, durasi, dan juga deskripsi. Saya akan tunjukkan code-nya terlebih dahulu. Nah, ini code-nya. Jadi di sini saya memasukkan datanya menggunakan pad. Lalu di sini di apa namanya nanti akan ditampilkan. Nah, di sini tuh untuk menampilkan dan juga memberikan deskripsi dan info dari data yang sudah saya masukkan tadi. Nah, di sini saya melakukan data cleaning, yaitu menghapus duplikat. Nah, lalu saya juga mengkonversi release year-nya ini ke numerik dan juga jika nanti berisi apa namanya none atau kosong nanti akan diproses dengan menggunakan error course ini.
Nah, lalu di sini saya membuat visualisasi dan analisisnya. Lalu di sini tuh ada pertama ada visualisasi untuk distribusi jenis konten. Jadi di sini akan menampilkan tipe konten dan juga jumlahnya. Lalu terdapat tren konten, jadi akan menampilkan jumlah konten dan tahunnya. Lalu di sini terdapat genre konten, akan menampilkan jumlah dan genrenya. Lalu di sini menampilkan negara produk terbanyak dari konten Netflix yang sudah diriliskan, akan menampilkan negara dan jumlah dan masih banyak lagi apa namanya visualisasinya. Lalu di sini terdapat workload, jadi nanti dia akan menampilkan kayak kata-kata yang sering muncul dan nanti akan yang semakin sering muncul nanti di word cloud-nya akan semakin besar kata-katanya. Lalu yang lainnya ya masih sama. Nah, lalu untuk outputnya ini ini informasi-informasi yang ditampilkan. Lalu di sini tuh menunjukkan kolomnya apa aja sih dalam eh, data yang sudah saya ambil dari Kaggle tersebut. Lalu eh, tipe datanya itu apa dan itu tuh dia termasuk null atau non null. Lalu di sini menunjukkan kalau ternyata banyak sekali nan yang berarti nilainya kosong. Lalu di sini juga terdapat apa namanya kayak duplikatnya gitu. Nah, untuk apa namanya untuk visualisasi datanya seperti ini. Nah, ini menggunakan bar chart, menggunakan histogram, lalu menggunakan ini, lalu ini yang word cloud-nya karena yang paling sering muncul, top 3 yang paling sering muncul adalah life, find, and family. Jadi dia semakin besar. Jadi semakin banyak kata yang muncul, maka di word cloud akan termuat termuat semakin besar gitu. Lalu di sini juga terdapat ini, lalu terdapat ini dan masih banyak. Gitu. Karena di dalam course yang saya ikutin untuk bagian projectnya tidak ada, jadi saya mengambil data dari Kaggle yang sudah saya sebutkan di awal. Jadi saya membuat simple karena di dalam course-nya pun penjelasannya tuh sebenarnya untuk apa namanya eh, kayak visualisasi-visualisasi yang sederhana gitu. Jadi kurang lebih saya juga sudah sedikit paham. Jadi saya menggunakan sesuai yang sesuai sama saya menggunakan visualisasi tersebut sesuai dengan yang sudah ditunjukkan di dalam course ini. Nah, saya akan menjelaskan sedikit codingannya. Kita kembali ke codingan. Data di atas ini tadi yang sudah saya kasih tahu itu untuk mengeksplorasi data Netflix mulai dari pembersihan hingga visualisasi. Nah, lalu ini tuh adalah jenis-jenis untuk membuat layout grid berisi 9 grafik yang memberikan gambaran menyeluruh tentang karakteristik kontennya. Lalu ini hasil outputnya terdapat 8.807 entry dengan informasi konten seperti judul, jenis film, sutradara, dan lain-lainnya. Nah, lalu di sini jumlah film menunjuk, lalu di sini memberikan info kalau jumlah film lebih banyak daripada TV show dengan konten terbanyak itu berasal dari Amerika Serikat. Lalu tahun rilisnya itu berkisar dari 1925 hingga 2021. Dan rating paling umumnya terdapat yang umum adalah TVMA. Tuh. Nah, dalam visualisasi ini memberikan gambaran menyeluruh tentang konten Netflix berdasarkan data yang tersedia. Eh, kontennya dalam visualisasi ini terlihat kalau konten meningkat sejak 2014. Jadi puncak konten apa namanya meningkat tuh di situ. Lalu di sini juga terlihat kalau genre konten paling tinggi adalah international movies. Lalu di sini juga terlihat kalau 10 negara konten terbanyak yang menduduki nomor satu adalah US atau United States. Lalu di sini yang menduduki distribusi rating konten di Netflix ada TVMA gitu. Terus durasi season paling banyak atau paling umum ada di 94 menit. Lalu 10 sutradara dengan konten terbanyak itu ada di siapa yang namanya? Raul Campos Jane Suter. Jadi
kurs dalam mata kuliah data informasi dan pengetahuan hanya seperti ini saja karena eh, kurang lebihnya sama dengan pembelajaran yang sedang dipelajari di dalam mata kuliah saat ini. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.